Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya membuat donat tanpa kentang. Tapi meskipun tanpa kentang, donat ini tetap lembut, tetap empuk, dan irit bahan juga. Kalau teman-teman ingin tahu gimana cara buatnya, disimak terus videonya sampai akhir ya teman-teman. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan ini pertama-tama saya menggunakan dua jenis tepung, yaitu tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein rendah. Kemudian kita juga tambahkan 2 sendok makan gula. Ini sendok munjung gini ya teman-teman. Tambahkan juga 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian 1 butir kuning telur. Dan 175 ml air. Itu airnya air biasa ya, air putih. Tapi tadi agak-agak putih itu karena tadi sempat kena susu bubuk masuk ke air, jadi warnanya agak-agak butak putih. Ini akan kita campur aja seperti ini sampai rata. Nah, kurang lebih seperti ini ratanya. Kalau sudah seperti ini, kita akan diamkan adonan ini kira-kira 30 menit teman-teman. Jadi ini metode autolisis namanya. Jadi dia nanti akan gampang sekali kalisnya kalau kita adon. Setelah 30 menit, adonan ini selanjutnya akan kita mixer, tapi pertama-tama kita tambahkan dulu 1 sendok teh ragi instan. Kemudian kita mixer menggunakan hand mixer kayak gini ya teman-teman. Kita mixer sampai adonannya tercampur rata dan ragi instannya sudah rata semuanya, sampai setengah kalis. Kalau sudah tercampur rata dan setengah kali seperti ini, mixernya kita matikan. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 sendok makan margarin. Ini saya menggunakan 1 sendok munjung gitu juga ya teman-teman. Tidak perlu ditimbang, jadi dikira-kira aja. Kemudian akan kita mixer lagi, kali ini sampai kalis elastis. Mungkin ada teman-teman yang khawatir mixernya akan rusak kalau dipakai buat mengadon adonan berat seperti ini ya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi kalau untuk mengadon adonan berat, teman-teman menggunakan yang spiral seperti ini. Kemudian saat memixer, kita ikutin saja adonannya kemana dia bawa, kita ikutin. Jadi jangan dilawan. Kalau dilawan nanti mixernya cepet panas. Dan si hooknya juga khawatir patah gitu kalau terlalu dilawan. Jadi teman-teman ikutin saja si adonannya. Dan itu insya Allah akan aman-aman aja sih, selama ini saya aman. Ini akan terus kita aduk terus ya sampai benar-benar kalis elastis. Nah seperti ini teman-teman. Kalau misalkan si adonan sudah kelihatan pucet, udah kelihatan licin, kemudian si permukaannya juga mengkilap, itu biasanya sudah selesai. Kita akan matikan dulu ini dan kita akan tes apakah adonannya sudah cukup kalis atau tidak. Caranya dengan mengambil sedikit adonan, kemudian kita bentangkan adonannya. Kalau membentuk lapisan tipis seperti ini artinya sudah siap. Adonannya kita pindahkan ke dalam silikon mat, atau teman-teman bisa juga langsung menimbang dari baskom itu ya, diambil sedikit-sedikit. Saya akan membaginya menjadi beberapa potong. Jadi ini per potongnya saya timbang 35 gram teman-teman. Kita lakukan ini sampai selesai ya teman-teman. Dari satu adonan ini saya mendapatkan 16 potong adonan kecil ya teman-teman. Ini selanjutnya kita rounding. Caranya seperti ini, seperti yang teman-teman bisa dilihat di video. Nah ini udah bulat, bawahnya kita cubit sedikit supaya rapat. Kemudian kita simpan di atas loyang yang sudah ditaburi dengan tepung. Kita rounding lagi semuanya sampai semuanya selesai teman-teman. Nah ini sudah semuanya.
Saatnya kita istirahatkan selama 15 menit. Kita tutup dengan kain yang bersih. Setelah 15 menit, kita akan menaburi adonan ini dengan terigu. Karena kita sudah akan mulai membentuk donat, kita berikan terigu dulu supaya tidak menempel di tangan. Karena rencananya saya hanya akan melubangi dengan tangan dan tidak menggunakan cetakan donat. Jadi ini harus ditaburi dulu supaya nggak nempel ke tangan gitu ya. Selain adonan donat, saya juga akan menepungi tangan. Ambil satu adonan, kemudian lubangi tengahnya dengan jari. Terus kita putar-putar seperti ini teman-teman. Nah ini gampang sekali kan. Nah, kita lakukan yang sama untuk adonan-adonan yang lainnya teman-teman. Setelah semuanya selesai, kita akan istirahatkan kembali si adonan ini sampai besarnya 2 kali lipat. Kita tutup dengan kain yang bersih. Setelah kurang lebih 1 jam, karena di sini sedang hangat, nah ini donatnya sudah gendut, sudah menul-menul, ini sudah siap digoreng. Cirinya dia sudah siap digoreng adalah ketika kita tekan seperti ini, si adonan akan cepat kembali ke bentuk semula. Berarti dia sudah siap gitu. Kita akan mulai menggoreng. Ambil menggunakan spatula tipis seperti ini, hati-hati sekali. Kemudian masukkan ke dalam minyak yang banyak. Dan ini sudah saya panaskan tadi ya. Gunakan api kecil. Ketika mengambil donat, pastikan hati-hati teman-teman, pelan-pelan saja. Karena kalau bentuknya rusak, itu biasanya nanti dia nggak mau ngambang gitu. Kalau udah nggak mau ngambang, biasanya si white ringnya tidak terbentuk. Jadi harus hati-hati supaya bentuknya tetap terjaga, tetap bulat kayak gitu. Ini akan kita goreng dengan api kecil sampai bawahnya kecoklatan. Jangan dibolak-balik ya teman-teman. Kita hanya akan membalik sekali saja supaya si donatnya tidak greasy, tidak banyak minyak, tidak banyak menyerap minyak. Nah ini bawahnya sudah coklat, kita balik sekali aja. Kita balik semuanya. Nah kemudian kita goreng lagi bagian bawahnya. Kalau bagian bawahnya sudah coklat juga, ini sudah saatnya kita angkat semuanya. Lakukan semuanya, digoreng semuanya sampai selesai teman-teman. Sekarang saya mau ngetim coklat blok. Jadi ini saya mau kasih topping coklat donatnya. Saya gunakan beberapa potong coklat blok, kemudian kita tim di atas air yang panas. Airnya bukan air mendidih, tapi dia tetap dipanaskan di atas kompor dengan api yang sangat kecil. Nah kita aduk-aduk aja seperti ini, jangan sampai kena cipratan air karena nanti coklatnya akan rusak, dia nggak akan mencair dan akan menggerindil. Jadi pastikan si coklat benar-benar tidak terpercik oleh air ya teman-teman. Nah saatnya kita mentopping, kita celupkan ke dalam coklat. Kemudian saya taburi dengan sedikit meses lagi di atasnya. Kalau untuk topping suka-suka teman-teman aja. Teman-teman sukanya pakai gula aja boleh, pakai topping kacang boleh, pakai donat pakai coklat warna-warni pun juga boleh. Cuman saya sukanya coklat, jadi pakainya yang ini. Kita akan lakukan ini semuanya sampai dengan selesai teman-teman. Alhamdulillah ini dia hasilnya teman-teman. Donatnya empuk, dia lembut.
Bismillah, kita coba ya. Alhamdulillah, ini enak banget. Teman-teman jangan lupa coba di rumah ya. Assalamualaikum.